Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita angkat tangan berdoa. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala. Amin. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua dimanapun teman-teman berada? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga dalam keadaan sehat afiah, dan juga semoga dompetnya diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pakai sorban dulu. Nah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, dari 30 video kita baru memasuki melanjutkan halaman ke-49. Ya, bismillah ya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga buku yang ya lumayan lah, ada sekitar 314 halaman ini bisa kita hatamkan di channel ini. Semoga gak berganti-ganti nama. Sebelum kita lanjut, sebenarnya saya mau cerita. Kepikiran buat bikin channel YouTube yang khusus untuk diisi pembelajaran ya, kayak baca kitab gini, dengan nama tertentu yang tidak ada nama sayanya gitu kan. Ini channel namanya Muhammad Alif ya, apa Alif Al-Rayhan. Saya kadang masih suka ganti-ganti nama, kadang Alif Al-Rayhan nama channel lah, kadang ganti Muhammad Alif, tapi pada intinya itu juga bolak-balik. Kalau misalnya saya bikin channel baru lagi dengan nama tertentu gitu, terus apakah 30 video ini akan diupload ulang gitu kan, jadi gimana gitu. Kita belum khatam, belum selesai satu kitab ini udah masa ya mulai kitab baru lagi. Jadi ya semoga channel ini bisa kita hatamkan bareng-bareng kitab Adabul Insan fil Islam di channel Muhammad Alif atau Alif Rayhan. Channel apa sih namanya? Astagfirullah. Begitulah pokoknya lah. Saya sendiri lupa yang punya channel namanya apa. Gitu. Minta doanya teman-teman semua, semoga diberikan diberikan semangat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggerakkan saya untuk bisa bikin video. Dah, kita lanjut daripada kita buang-buang waktu berlama-lama. Kita masuki pembahasan tentang khauf kepada Allah, adab utama kepadanya. Udah masuk bab baru lagi, alhamdulillah ya Allah. Kita udah belajar banyak dari video 1 sampai ke 31 sekarang, apa 30 ya gitu. Yang baru bergabung
yang pengen ikut dari awal bisa ditonton dari playlist, udah ada khusus tentang pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam. Ya sebenarnya saya menyampaikan, membahas tidak keluar, tidak lebih dari pemahaman saya. Mungkin ada masih gap-gap yang bisa diperluas dari pembahasan ini. Namun karena saya belum cukup menguasainya, jadi kita baca kitab, kemudian sedikit saya tambahin sesuai dengan apa yang saya ketahui, kayak gitu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Khauf kepada Allah, adab utama kepadanya. Khauf itu artinya takut. Jadi ingat-ingat teman-teman, khauf, kha waw fa, bahasa Arab itu khauf, dalam bahasa Indonesia artinya takut. Wah, berarti kalau kita takut sama Allah kita harus jauh sama Allah? Enggak, kayak gitu. Ada orang takut sama setan. Kira-kira apa yang dilakuin sama orang itu? Ngedeketin apa nggak jauh? Pasti lari. Yang dimaksud takut sama Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita jauh dari Allah. Takut sama Allah, ngejauh, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ngaji, tiduran aja udah, main game, main FF. Bukan gitu. Tapi di sini pengarang kitab membahasnya apa yang dimaksudkan di sini. Takut itu pedih hati dan gelisah karena akan kejatuhan perkara yang tidak disukai pada manusia yang akan datang. Takut, gelisah, was-was apa? Tentang apa yang masih goib dalam kehidupan kita, yang akan datang kah? Yang kita nggak tahu nih, besok kita bakal A, bakal B, bakal C, atau bakal selamat, bakal celaka. Kita nggak tahu. Jadi anggaplah setiap hari kita hidup masih bisa dikasih nikmat nafas, kita ucap alhamdulillah. Dan anggap hari itu menjadi hari terakhir kita hidup di dunia. Karena apa? Karena hari esok kita nggak tahu, kita nggak bisa menjamin masih bisa hidup di dunia. Kalau udah tahu seperti itu, misal hari ini kita terakhir hidup, kira-kira apakah kita leha-leha santai aja? Pasti kita akan mempersiapkan bekal. Kalau ngomongin mati, mungkin sebagian orang mati kan emang udah pasti gitu ya. Tapi mungkin kalau kita membicarakan tentang jalan-jalan, besok jalan-jalan ke Jepang, ke Rusia, berangkat jam 6 udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Udah hari minus, hari H1. Kira-kira yang manusia normal sekali lagi, mau datang besok aja nggak bawa apa-apa gitu, nggak nyiapin baju, nggak nyiapin makanan, persiapan gitu, nggak nyiapin apa-apa gitu, besok mau ke Jepang, ke Rusia, besok datang ke bandara cuma pakai kaos bola misalnya gitu. Ya enggak kan, enggak kayak gitu. Pasti jauh sebelum hari minus H-7 dia udah ngeluarin koper yang paling besar. Dia siapin baju buat hari pertama di Jepang ngapain, hari kedua, baju hari ketiga, di list kegiatannya bakal ngapain aja, dipersiapin dengan sedemikian detail. Sebenarnya tujuannya itu cuma saya ingin menyampaikan ya seperti itu, adanya persiapan. Nah besok nih kita nggak tahu masih hidup atau enggak.
Ya taruhlah kita besok meninggal. Yang kita lakukan apa? Mempersiapkan amal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Jadi harus dipersiapin. Jadi takut di sini yang tadi apa dikatakan musannif, yaitu pedih hati, gelisah, ya Allah, merasa nggak aman, nggak tenang karena akan kejatuhan perkara yang tidak disukai, nggak disukai, naudzubillah min dzalik, pada manusia yang akan datang, pada masa yang akan datang. Jadi ada pesan tersirat sebenarnya, yaitu kita tuh nggak boleh merasa aman dengan amal perbuatan yang sudah kita perbuat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Af'aminu makrullah. Maka apakah ada seseorang yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Makar ini maksudnya azab dari Allah yang tidak bisa diduga seberapa besar azab tersebut, naudzubillah. Pedihnya azab. Fala ya'manu makrallahi, maka ketahuilah sungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Nah, saya lagi melihat menit, udah menit ke-11, masih aman. Kecuali orang-orang yang rugi. Kira-kira kita mau jadi kelompok orang yang beruntung atau orang yang rugi nih? Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, ya kita jangan merasa aman dengan amal perbuatan yang sudah kita perbuat. Misal ada orang rajin sholat berjamaah di masjid, puasa yang wajibnya, yang sunahnya nggak pernah lepas, sodakohnya, kemudian zakatnya, bagus banget. Kalau ada pemuda seperti itu kita harus contoh. Tapi ada tapinya. Dengan perbuatan yang udah dilakuin oleh orang itu, jangan sampai ngerasa dirinya enak nih, udah bakalan masuk surga, macam-macam lah, aneh, paling deket lah sama Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan seperti itu karena amalnya dia banyak. Nggak boleh. Kalau misalnya kita mengucapkan yang tadi itu, kurang lebih kalimatnya ya yang kayak gitu tuh, gue udah sholat banyak, udah puasa, aman pokoknya lah, di akhirat tinggal tenang-tenang aja. Kalau niatnya dia emang benar menyombongkan diri, nah hati-hati, khawatir dia termasuk daripada firman Allah yang tadi, bukannya orang beruntung tapi termasuk orang yang rugi. Kecuali dia tahaddus bin ni'mah, alhamdulillah ya Rabb, hari ini Engkau memberikan hamba kekuatan untuk bisa puasa sunnah. Nah itu baik, itu membicarakan nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai dengan perbuatan baik yang udah kita lakuin kita ngerasa cukup, kita ngerasa aman, kita ngerasa paling soleh. Karena keberuntungan, kesuksesan seseorang itu dilihat ketika nanti di penutup akhir kehidupannya, bukan sekarang. Bukan sekarang saat dia rajin ibadah, sholat nggak pernah tinggal. Kita nggak bakalan tahu sebulan ke depan apakah masih bisa seperti itu, atau naudzubillah min dzalik bisa jadi dia murtad, kafir, naudzubillah min dzalik, gak ada yang tahu. Maka ketika seseorang sudah wafat husnul khotimah,
baru boleh merasa aman. Nah, itu. Kemudian pesan selanjutnya itu kan kita diperintah, disuruh takut sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adab utama kita seorang hamba pada Allah, pada Tuhan kita. Ya, artinya tiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita harus jalanin. Dan setiap amalan perbuatan, setiap larangan, kita harus tinggalin, jauhin. Tapi suatu masa mungkin kita pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat buru-buru bertobat. Maka pesan selanjutnya yaitu kita harus berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang sudah telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haknya telinga apa? Haknya telinga adalah diperdengarkan sesuatu yang khair, yang baik. Diperdengarkan bacaan surah suci Al-Quran. Mata kita haknya apa? Melihat hal-hal yang baik, sesuatu yang baik, dipakai buat baca Al-Quran. Mulut kita haknya apa? Mengucapkan kata-kata kalimat yang baik, yang khair, bukan untuk menggibah. Nauzubillah min dzalik. Hati, dijaga hati kita agar tidak berprasangka buruk, suudzon sama orang, sama saudara, tetangga. Karena kalau misalnya terjadi suudzon di hati itu, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam wal afiyah. Itu kita baru membahas tentang arti dari khauf pada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu adalah sifat yang utama bagi orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang sejati itu terdiri dari ilm, hal atau keadaan dan amal. Jadi khauf ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ilm, yang kedua ada hal atau dimaksud di sini adalah keadaan, dan yang ketiga adalah amal. Ilm artinya pengetahuan, yang insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga pada pertemuan yang singkat ini, ya insya Allah nggak lebih dari 20 menit kita belajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang membimbing kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman nih saran nih, Ustadz ngebahas kitab sesuatu atau yang mau bertanya, silahkan ditanya di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya pertanyaan itu saya tahu jawabannya, saya bakalan jawab. Cuma kalau nggak tahu, insya Allah nanti di lain kesempatan kalau saya udah tahu baru saya jawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.